Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nova Natasha dari kelas 2 MNMF. Di kesempatan kali ini kelompok kami akan menganalisa UMKM CV dan Printing di Batam. CV dan Printing adalah salah satu UMKM yang bergerak di bidang jasa percetakan digital di Kota Batam. UMKM ini didirikan oleh Ibu Rosnani. UKM ini berdiri pada bulan Maret tahun 2009, bermula dari inisiatif almarhum Bapak Mufti Dartanius, suaminya Ibu Rosnani, saat beliau melihat suatu potensi pasar di bidang bisnis jasa percetakan yang memiliki pangsa pasar yang sangat luas di Kota Batam, namun belum banyak wirausahawan yang tertarik menekuni bisnis percetakan, khususnya bidang cetak digital pada saat itu. Hasil pendapatan usaha CV dan Printing bisa mendapatkan 1-3 juta per hari. Pendapatan tersebut masih terbilang pendapatan kotor, karena belum dikurangi dengan biaya bahan-bahan yang telah dikeluarkan. Untuk omset setiap bulan, Ibu Rosnani mendapatkan sekitar 52 juta sampai 65 juta. Pendapatan tersebut merupakan pendapatan bersih. Manfaat UKM CV ini untuk mendapatkan penghasilan serta memenuhi kebutuhan keluarga dan menciptakan lapangan pekerjaan. Analisa dampak penerapan strategi terhadap VUCA. Yang pertama ada volatility. Volatility merujuk pada situasi yang berubah dari satu kondisi ke kondisi lain secara konstan, yang penyebabnya bahkan sulit ditemukan. Banyak sekali tantangan yang bisa berubah secara cepat, mulai dari arus informasi era digital hingga gaya hidup yang dapat berubah kapan saja. Maka dalam analisa kami kali ini terhadap UMKM CV dan Printing bahwa mereka membutuhkan seorang pemimpin yang mampu menerima kondisi apapun yang terjadi di dalam sebuah organisasi atau usaha, yang dapat memberikan pengaruh baik serta dapat mengatasi masalah yang menerjang UMKM tersebut. Dalam era seperti ini, UMKM membutuhkan seorang pemimpin yang bisa melihat peluang dan menggunakan peluang sebaik mungkin. Seperti yang kita ketahui, bahwa volatilitas merupakan keadaan yang dapat berubah kapan saja dan memberikan efek baik maupun buruk bagi suatu usaha. Yang kedua ada uncertainty. Ketidakpastian merupakan hal yang menakutkan dalam dunia bisnis. Suka atau tidak suka, situasi ketidakpastian merupakan hal yang sudah pasti ada dalam dunia bisnis. Maka dalam analisa kami kali ini terhadap UMKM CV dan Printing bahwa mereka membutuhkan seorang pemimpin yang mampu mengatasi hal ketidakpastian dalam dunia bisnis ini. Contohnya peluncuran produk pesaing yang tertunda mengakibatkan masa depan bisnis menjadi kacau. Maka di sini UMKM CV dan Printing membutuhkan seorang pemimpin yang menambahkan jaringan informasi yang lebih luas untuk meminimalisir ketidakpastian dalam dunia bisnis yang berlangsung. Yang ketiga ada kompleksiti. Kompleksitas merupakan situasi yang rumit khususnya di jajaran alur manajemen. Kebanyakan individu yang memiliki jabatan yang jauh lebih tinggi seringkali menyederhanakan masalah menjadi lebih kecil. Situasi ini merujuk pada sebuah kompleksitas. Dalam analisa kami kali ini bahwa UMKM CV dan Printing memerlukan seseorang pemimpin yang dapat mengambil sikap tegas jika ada satu masalah kecil yang muncul sebelum berubah kompleks. Apabila masalah kecil berubah menjadi kompleks, maka bisa terkait kemana saja, baik itu di lini produk yang dijual maupun aspek lainnya. Yang keempat ada ambiguity. Ambiguitas merupakan situasi yang belum jelas karena terdapat beberapa pilihan. Contohnya apabila kita mau membuka suatu usaha di sebuah tempat, tetapi kita belum tahu bahwa tempat tersebut memiliki potensi yang baik untuk usaha kita. Maka dalam analisa kami kali ini terhadap UMKM CV dan Printing bahwa mereka perlu melihat seseorang pemimpin yang dapat melihat sebuah potensi terhadap usaha mereka rintis. Pemimpin yang dapat bereksperimen dan melakukan uji coba ataupun survei untuk memulai sebuah usaha. Pemimpin seperti ini juga dapat melihat peluang sebelum memulai sebuah usaha. Pertama ada psychological needs. Level pertama dari hierarki kebutuhan manusia adalah psychological needs atau kebutuhan fisiologi kita. Level ini terdiri dari kebutuhan-kebutuhan fisik yang paling mendasar dan adalah hal-hal yang kita perlu untuk tetap hidup. Ini termasuk makanan, minuman, tempat berteduh, tidur, dan oksigen, atau yang disebut juga dengan sandang pangan atau papan. Sebelum bisa menangani kebutuhan yang lain, kebutuhan fisiologi manusia harus ditangani dulu. Seorang yang sedang benar-benar kelaparan tidak akan memikirkan reputasi mereka ataupun mencari teman. Dalam konteks bisnis, kebutuhan ini bisa dipuaskan dengan cara membayar karyawan dengan pembayaran yang cukup tinggi agar mereka mampu membiayai keperluan dasar mereka. Yang kedua ada safety needs. Setelah memenuhi kebutuhan level pertama, maka bisa mulai mencoba memuaskan kebutuhan level kedua, safety needs atau kebutuhan akan keamanan. Keamanan di sini bukan cuma berarti secara fisik, walau itu juga termasuk dalam level ini, tetapi juga mengenai rasa keamanan. Artinya, selain keamanan fisik, kebutuhan ini juga termasuk stabilitas dan ketergantungan, sekaligus perlindungan dari kriminalitas, terorisme, perang, penyakit, bencana alam, dan lain-lainnya.
Keamanan juga termasuk keamanan secara mental seperti kebebasan dari rasa takut, stres, dan lain-lainnya. Bila kita tidak merasa aman, maka kita tidak akan memikirkan kebutuhan sosial maupun kebutuhan akan dihargai orang lain. Dalam konteks bisnis, kebutuhan ini bisa dipenuhi dengan kontrak kerja agar mereka mendapat jaminan kerja. Untuk beberapa orang, organisasi yang terstruktur juga dapat memuaskan kebutuhan level ini karena dapat memberikan mereka perasaan stabilitas. Peraturan juga mungkin membantu perasaan stabilitas. Yang ketiga ada social needs. Setelah kebutuhan fisiologi terpenuhi dan kita sudah merasa aman, maka berikutnya adalah kebutuhan kita untuk merasakan kasih sayang sekaligus perasaan memiliki dan dimiliki. Atau social needs yang dimaksud adalah kebutuhan manusia untuk merasa dibutuhkan agar dianggap sebagai warga komunitas sosialnya. Kebutuhan ini bisa termasuk keinginan untuk bersahabat atau untuk memiliki pasangan dan keturunan. Kebutuhan untuk dekat pada keluarganya dan juga keinginan memberi dan menerima cinta. Dalam konteks bisnis, kebutuhan ini bisa dipenuhi dengan memberikan kesempatan untuk para karyawan bekerja bersama dan bersosialisasi. Ini bisa dilakukan dengan menugaskan pekerjaan kelompok atau juga bisa menjadwalkan rekreasi bersama. Dan selanjutnya itu ada esteem needs. Setelah mereka merasa bahwa kebutuhan fisiologi mereka terpenuhi, keamanan mereka terjamin, dan bahwa mereka adalah warga dari komunitas sosial mereka. Mereka akan memiliki esteem needs atau kebutuhan untuk dihargai. Kebutuhan ini adalah kebutuhan egonya atas keinginan untuk berprestasi dan memiliki prestis. Ini dapat termasuk keinginan untuk dihormati orang lain, ketenaran, pengakuan, perhatian, reputasi, dan kepemilikan status. Selain kebutuhan eksternal, manusia juga akan membutuhkan keyakinan pada diri sendiri, kompetensi, prestasi, kemandirian, kebebasan, dan penguasaan. Kebutuhan ini adalah kebutuhan egonya atas keinginan untuk berprestasi dan memiliki prestis. Ini dapat termasuk keinginan untuk dihormati orang lain, ketenaran, pengakuan, perhatian, reputasi, dan kepemilikan status. Selain kebutuhan eksternal, manusia juga akan membutuhkan keyakinan pada diri sendiri, kompetensi, prestasi, kemandirian, kebebasan, dan penguasaan. Dalam konteks bisnis, kebutuhan ini bisa kita realisasikan dengan mengakui pekerjaan-pekerjaan yang karyawan kita kerjakan saat mereka melakukan sesuatu yang bagus atau saat mereka berhasil. Kita harus meyakinkan mereka bahwa kita mengakui pencapaian itu. Selain itu, kita juga bisa beri promosi status atau pujian di depan karyawannya yang lain. Selanjutnya ada self-actualization. Setelah semua kebutuhan di atas terpenuhi, maka kita akan mencapai kebutuhan akan aktualisasi sendiri atau self-actualization needs. Kebutuhan ini adalah mengenai membuktikan dan menunjukkan diri kepada orang lain. Untuk melakukan itu, kita akan mengembangkan diri sendiri semaksimal mungkin segala potensi yang kita miliki. Untuk menjadi yang terbaik yang kita bisa, itulah tujuan kebutuhan ini. Tidak banyak orang yang bisa mencapai tahapan ini, karena banyak dari kita yang memiliki kebutuhan yang belum terpenuhi. Kebutuhan tingkat ini berbeda dengan kebutuhan-kebutuhan sebelumnya. Kita tidak ingin lagi dihargai orang lain maupun ingin persahabatan ataupun cinta mereka. Pada tahap ini, apa yang kita lakukan adalah untuk membuktikan pada diri sendiri. Dalam konteks bisnis, untuk memenuhi karyawan kita yang ada pada tahap ini, apa yang kita bisa lakukan adalah untuk memberi mereka kesempatan untuk menggunakan keterampilan-keterampilan baru atau tantangan yang dapat membantu mereka belajar dan berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azra Fifa Pratiwi dari 2MNMF dengan NPM 2041300. Nah, jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang teori X dan Y Douglas McGregor. Nah, McGregor ini mengemukakan dua pandangan yang jelas berbeda mengenai manusia. Dasarnya, negatif itu ditandai teori X dan positif itu teori Y. Nah, jadi setelah dikaji cara para manajer ini menangani karyawan ini, McGregor ini menyimpulkan bahwa pandangan manajer ini mengenai kodrat manusia didasarkan pada kalau asumsi tertentu, dan menurut asumsi-asumsi ini manajer cenderung menularkan cara berperilakunya kepada bawahan. Nah, yang kedua adalah teori dua faktor Frederick Herzberg. Nah, pada tahun 2006 Frederick ini meyakini setiap individu dengan pekerjaannya ialah hubungan dasar dan sikap seseorang terhadap kerja sangat menentukan kesuksesan setiap individu itu. Nah, menurutnya faktor-faktor yang menyebabkan kepuasan kerja itu terpisah, dan beberapa faktor yang menimbulkan ketidakpuasan dan menciptakan ketentraman. Nah, yang terakhir ada teori kebutuhan McClelland. Nah, jadi teori tersebut berfokus pada 3 kebutuhan. Yang pertama ada need for achievement, dorongan untuk
unggul untuk mencapai dalam kaitan dengan seperangkat standar untuk berusaha keras agar berhasil. Nah, yang kedua, need for power. Jadi need for power ini ada perlu membuat orang lain berperilaku sedemikian rupa sehingga mereka tidak akan berperilaku sebaliknya. Nah, dan yang terakhir, need for affiliation. Itu adalah keinginan untuk bersahabat dekat dengan hubungan interpersonal. Halo, perkenalkan nama saya Trania Priana, NPM 2041076. Cultural fit adalah penyesuaian kebiasaan atau budaya dalam ruang lingkup tempat kerja. Jadi ada sebuah atau bahkan beberapa nilai sekaligus yang telah ditetapkan dan wajib untuk diikuti oleh semua karyawan. Alasan teori, yang pertama perilaku organisasi ada motivasi. Konteks motivasi adalah sebuah dorongan, hasrat, ataupun minat yang begitu besar dalam diri untuk mencapai suatu keinginan, cita-cita, dan tujuan tertentu. Yang kedua, manajemen sumber daya manusia. Poin pertama ada perencanaan tenaga kerja atau manpower planning. Perencanaan tenaga kerja merupakan hal yang sangat penting diperhatikan sebelum kita membuka suatu usaha dan sebelum merekrut karyawan di perusahaan kita. Tiga, manajemen kepemimpinan dalam sumber daya manusia. Berikut ini adalah 8 langkah perubahan yang diperlukan oleh John Kotter. Yang pertama, menumbuhkan rasa urgensi. Yang kedua, membentuk polarisasi yang kuat. Yang ketiga, menciptakan visi perubahan. Yang keempat, mengkomunikasikan visi perubahan. Yang kelima, menghapus rintangan. Yang keenam, ciptakan sasaran jangka pendek. Yang ketujuh, terus membina perubahan yang telah diciptakan. Yang kedelapan, kukuhkan perubahan dalam budaya. Ada manajemen perubahan. Yang pertama itu ada culture fit. Culture fit yaitu penyelesaian kebiasaan atau budaya dalam ruang lingkup tempat kerja. Fit, person job fit dikaji dengan menetapkan pekerjaan yang dibutuhkan sesuai dengan analisis pekerjaan yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang dalam organisasi sehingga bakat, pengetahuan, dan kemampuan pekerja sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Kedua adalah teknologi fit. Teknologi fit adalah tingkat di mana teknologi membantu individu dalam pelaksanaan tugas-tugasnya atau tugas jabatan. Yang terakhir ada strategi fit. Strategi fit itu merupakan konsistensi antara prioritas pelanggan yang diharapkan mampu dipenuhi oleh strategi kompetitif dan kemampuan rantai nilai yang dapat dibangun dengan strategi supply chain. Metodologi, jenis dan pendekatan penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Seluruh data berasal perspektif subjek dan objek penelitian untuk dijadikan sebagai pertimbangan. Selanjutnya dengan saya Teresia Almeta Herman dengan NPM 2411073. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang jenis dan penelitian. Jenis dan penelitian yang kita gunakan adalah kualitatif karena pengumpulan datanya langsung di lapangan seperti dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data, objek, subjek, penelitian. Sumber data yang digunakan untuk mendukung analisis ini adalah data primer. Pengambilan dari data primer ini melalui pertanyaan-pertanyaan wawancara pemilik CF Rempang Printing. Objek dan subjek penelitian. Dalam analisis ini, objek penelitian yang akan kami teliti adalah peradaban FUCA terhadap UMKM CF Rempang Printing. Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemilik UMKM CF Rempang Printing dan sampel dari populasi penelitian. Metode pengumpulan data. Yang pertama adalah observasi. Dalam penelitian ini, peneliti mengamati secara langsung lokasi UMKM untuk menemukan fakta-fakta di lapangan. Yang kedua adalah wawancara. Dalam penelitian ini, peneliti dan narasumber saling berbincang agar dapat menggali lebih dalam informasi. Saya Kesa Katrila, NPM 2041084. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang metode analisis data. Metode analisis data dibagi menjadi dua, ada data dan sumber data. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama ada data. Data yang digunakan UMKM ini adalah data kualitatif, yang dimana dikumpulkan dalam bentuk kata-kata, gambar, bukan hitungan yang berakhir menjadi teori. Lanjut, yang kedua ada sumber data. Sumber data yang digunakan UMKM ini dibagi menjadi dua lagi, ada sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperolehkan langsung oleh subjek peneliti dari sumber pertama, sedangkan sumber data sekunder diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti, melainkan diperoleh dalam bentuk media perantara. Slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembahasan dan analisis. Nah, sekarang kita akan menjelaskan tentang analisis permasalahan di CV Rempang Printing. Permasalahan yang dialami oleh UMKM Rempang Printing yakni itu penurunan omset. Hal ini dilatar belakangi oleh adanya situasi pandemi COVID-19 yang menyebabkan kurangnya jumlah pelanggan dan terbatasnya jam operasional. Selain itu, perubahan minat konsumen juga turut menjadi penyebab permasalahan ini.
CV Rempang juga mempunyai kendala-kendala yang dihadapi oleh perusahaan. Yang pertama itu, terjadinya keterlambatan bahan produksi yang mengakibatkan proses cetak terhambat. Terus yang kedua, terjadinya kerusakan mesin secara mendadak yang tidak menyebabkan proses produksi terganggu dan tidak maksimal. Ternyata CV Rempang Printing juga mempunyai solusi yang harus dihadapi oleh perusahaan. Yang pertama, CV Rempang Printing harus mencari supplier lain untuk menjual bahan baku tersebut. Yang kedua, CV Rempang Printing harus mempunyai perjanjian atau kesepakatan dengan pihak penyedia bahan. Selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang analisis penerapan perencanaan tenaga kerja UMKM. Jika ada lowongan di CV Rempang, maka perusahaan akan melakukan rekrutmen karyawan dengan cara memberi informasi kepada karyawan yang ada, agar karyawan dapat membantu mencarikan. Proses yang dijalani oleh calon karyawan adalah mengajukan lamaran kerja yang dilengkapi dengan fotokopi ijazah, fotokopi KTP, dan surat lamaran. Dan di slide terakhir saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dan saran. Rencana pengembangan yang dapat kami lakukan untuk UMKM ini adalah dengan selalu menjaga kebersihan di lokasi dan membuat lebih banyak produk yang ditawarkan. Saran kami untuk UMKM CV Rempang Printing ini adalah agar kedepannya UMKM ini dapat membuat lebih banyak produk yang bervariasi lagi dan lebih sering melakukan promosi terhadap produk yang ditawarkan agar dapat lebih dikenal oleh orang banyak.